Halo semuanya, selamat datang. Oke, jadi video ini saya bakal jelasin ke kalian cara bikin ayunan yang berapi ya di video. Jadi ini video pertama dari series tutorial yang saya bikin. Jadi terima kasih banget yang udah join. Oke, jadi di video ini saya bakal jelasin cara bikin pilar, box, beserta pilar horizontal dulu ya. Karena kalau satu video kayaknya lumayan lama gitu. Jadi biar kalian gak bosen, saya bikin per part aja. Nah, oke, jadi sebelum itu saya bakal jelasin note-note yang belum saya jelasin di video basic interface ya. Karena saya mungkin lupa atau apa. Nah, jadi di sini kebanyakan kita gunain blast node, group, di situ group niche. Nah, ini tiga ini yang lumayan sering digunain di sini ya. Kalian lihat group range, blast, itu atribut Oracle udah saya jelasin di situ. Group, ini blast. Nah, oke. Jadi saya jelasin dulu ya. Nah, jadi yang pertama itu blast. Blast itu apa? Jadi ini nge-select ini saya contohin aja ya. Nah, misalkan ini ada box, ini ada 6 sisi ya. Jadi misalkan saya mau nge-delete yang atas, kita tinggal pertama kita ke node blastnya dulu, terus kita pencet yang bagian ini. Nah, habis itu kita klik bagian mana yang mau kita hapus gitu. Misalnya yang atas, itu tinggal kita klik yang atas, tinggal pencet enter. Nah, itu bakal ngehapus yang atas. Ini ada delete non-selected. Nah, berarti ini ngedelete yang kita select. Kalau kita delete non-selected, berarti ngedelete yang gak kita select. Nah, jadi itu yang paling sering kita gunain nanti ya. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa kita langsung ketik aja di sini. Kalau kalian lihat ya, ini informasi dari boxnya itu 1, 2, ada nomor-nomornya ini, ada informasi datanya lah. Nah, itu bisa kalian langsung ketik aja di sini. Misalkan kalian mau hapus sisi nomor 4, tinggal kita ketik aja 4. Nah, itu bakal langsung ngapus sisi nomor 4. Kalau kita pencet delete non-selected. Nah, oke, jadi itu untuk blast. Oke, jadi kita ke grup. Nah, grup ini gunanya untuk ngegroup yang mau kita pilih, tapi nggak ngehapus. Di yang paling sering saya gunain nanti itu base group. Ini kan kalau kalian lihat banyak ini ya, keep by random change. Ini random change berarti random ya grupnya. Nah, ini normals, edges, bonding regions. Nah, ini nggak saya jarang nggak gunain sih di sini. Nah, kayak kita yang sering base group. Oke, di sini ada banyak jenisnya ya, primitives, points, edges, resist. Nah, jadi kalau primitives ya faces, kalau points, kalau edges, kalau resist ya resist ya. Oke, jadi kita bakal contohin pakai primitif saja ya. Misalkan ini kita harus namain dulu, oke? Misalkan saya namain hapus. Nah, kita select nomor 2. Nah, dia bakal, kalau kalian middle klik di node-nya, itu bakal bikin grup hapus. Jadi misalkan ini kan kita data nih, ada data primitive. Misalnya kita masukin ke blast node, kita connect, itu kita hapus dulu ini yang 4. Kita kalian klik tanda panah ke bawah yang ini, kalian klik hapus. Nah, itu bakal langsung ngapus bagian yang kalian grup tadi. Oke, jadi itu untuk yang grup. Sekarang kita ke group range. Oke, group range ini
terlalu complicated juga. Ini nge-select secara otomatis gitu. Jadi kalau kalian terlalu banyak faces atau apa, atau mau nge-groupnya secara ada patternnya, itu kalian bisa gunain group range. Nah, jadi di sini kegunaannya itu misalkan nih, saya mau select yang nolnya aja. Nah, ini intinya misalkan startnya 1, n-nya 0, berarti yang 0 nggak bakal keselect karena startnya dari 1 dan seterusnya itu. N-nya ya 0, ini berarti 0 nggak terbatas ya hitungannya ya. Oke, jadi itu untuk kegunaannya. Di sini banyak, cuman nggak terlalu lumayan penting juga untuk dijelasin. Mungkin kalian bakal paham nanti pas di video ya. Jadi ini sama, misalkan saya namain group name-nya group 1, tinggal kita ganti ini. Nah, ini kenapa error? Karena kita kan kita nge-group nama hapusnya kan di grup ya, bukan di group range. Jadi kalau misalkan saya namain hapus di sini, dia bakal otomatis kehapus lagi gitu. Nah, jadi gitu, kehapus yang ini. Ini karena kan kenapa kok 1 cuman. Tadi kan yang kehapus yang kehapus kan semuanya kan, tinggal desain 1. Nah, ini jadi yang kalian lihat oren-orennya kan nge-select semuanya itu, kecuali nomor 0. Nah, jadi itu alasannya. Oke, jadi itu aja untuk node yang bakal saya gunain, yang sering saya gunain, sorry. Oke, kita mulai ke pilar ya. Oke, jadi untuk pertama itu saya gunain tube. Nah, kenapa gunain tube? Karena ini shape basic yang paling dekat ya. Nah, pilar kan ya pilar gitu kayak tube. Jadi saya gunain tube. Nah, cara nambahinnya itu kalian tinggal pencet tab, bisa ketik tube yang polygons. Nah, oke. Di sini tube kalau basic awalnya kalian bakal ngelihatnya kayak gini. Nah, itu apa aja yang saya modifikasi? Ya, yang pertama itu tingginya ya. Tingginya saya kasih tingginya 5, habis itu saya kasih resolusi, saya kasih rows. Kalau kalian lihat di sini nih kan cuman nggak ada atas apa ya, low resolution lah intinya. Jadi saya kasih rows gitu biar lebih high res. Tapi nanti terakhir bakal saya subdivide juga. Jadi supaya lebih high res saja. Nah, jadi itu habis itu saya kecilin radius scale-nya biar lebih ramping, biar lebih kecil. Habis itu end caps. Ini untuk nutupin yang kosong. Ini kan kosong nih. Ini kan apa ya, bolong ya. Jadi tinggal end caps. Nah, kalian checklist itu aja. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu saya transform. Ini transform sebenarnya cuman untuk gerakin aja ya. Nah, ini kalau kalian lihat tuh saya gerakin ke atas 2,5 sama ke kiri ya. Ke kanan itu sebanyak 2 ya value ya. Oke, habis itu saya blast yang 0. Habis itu extract centroid. Nah, gunaannya apa? Itu sesuai nama ya. Nge-extract tengah dari si primitif tersebut. Ya, misalkan ini yang blast ya tadi. Saya mau nge-extract yang tengah ya. Oke, jadi saya tinggal extract centroid dan jadi. Nah, sebelumnya itu bakal pieces ya kalau default ya. Ini saya contohin. Extract centroid, dia bakal pieces. Nah, itu kita ganti ke details. Jadi biar gak perlu kita input nama lah. Nah, jadi bisa langsung ke spawn 2 gini.
Nah, ini kegunaannya untuk apa? Jadi nanti ini untuk pilar yang horizontal ya. Ini kegunaannya untuk pilar yang horizontal. Oke, kita lanjut lagi. Habis itu saya sambungin kedua poin ini biar jadi line. Jadi biar bisa kita ekstrak tengahnya ya. Nah, sorry, bukan ekstrak tengahnya ya. Biar bisa kita bikin pilar yang horizontal. Yang tadi kan vertikal ya. Udah jadi kan. Nah, kita bikin yang horizontal. Kita template aja. Ini jadi ini polywire. Nah, oh ya, sorry, ini namanya template ya. Yang kalian lihat bayang-bayangan ini. Tinggal tekan yang pinginannya. Kalian hover mouse kalian di atas slide ini, tinggal kalian klik template. Nah, itu jadi. Oke. Tuh lihat. Jadi ya. Oke, habis itu kita polywire itu biar dia ada thickness ya, jadi geometri itu. Tapi sebelum itu saya turunin ke bawah ya, karena sebelumnya kan ini akan tutupnya di atas ya. Jadi saya turunin ke bawah sebanyak minus 0,6. Terus itu di polywire dan jadi yang pilar horizontal. Nah, kenapa harus gitu? Nah, ini biar bisa kita custom ya. Kalau kalian lihat sini, di sini ini bakal secara otomatis ngikut. Nah, jadi dia mau dimanapun dia bakal ngikut karena ini sistemnya otomatis. Bisa kalian custom juga di sini, turunin atas bawah. Mau ini di bawah, kalau ini gerak dia bakal ngikut juga. Nah, jadi gitu lah. Untuk kembali itu kalian Ctrl Z aja. Oke, undo, Ctrl Z aja. Oke, kita lanjut ke pilar box. Nah, jadi ini yang tadi saya jelasin group range. Di sini saya mau ngegroup yang awal sama akhir ya. Ini kan ada nomornya yang tadi saya jelasin. Saya mau ngegroup yang 0 sama yang 1. Jadi saya taruh group range. Terus itu range type-nya itu start or end. Sebelumnya itu sabar saya praktekin. Nah, kalau sebelumnya itu relative to start or end. Jadi kalian klik aja di range type start and end. Start or end. Habis itu kalau di sini group name-nya saya namain site 1 atau site pertama. Nah, jadi gitu. Habis itu yang kedua juga sama, site yang kedua. Habis itu untuk merge method. Nah, ini saya bakal jelasin nanti aja ya. Pokoknya ini kalian ganti merge methodnya jadi union with existing. Result-nya sama start or end. Startnya 1, endnya 1. Jadi habis itu kalian namain site 2. Nah, itu biar otomatis keselect kayak ini. Sebenarnya ada yang lebih simple, tapi nggak salah ini bisa langsung deh. Bentar ya. Ini selalu 1 sama 0 ya. Oh iya. Nah, jadi ini kalau kalian nggak mau ribet, kalian grup aja, bikin grup node. Itu grup yang nomor 1 sama nomor 2. Sama yang 0. Nah, jadi ini kalian namain ini site 1, habis itu yang ini site 2. Nah, tinggal kalian connect aja. Ini hasilnya bakal sama persis. Oke. Jadi itu aja untuk grupnya. Nah, habis itu juga saya kalau nggak salah extract centroid. Udah oke. Di sini kenapa saya extract centroid? Ini untuk oh iya. Ini biar
kalau di box ya kan kalau kita nggak set normal ya, sebentar saya contohin. Misalkan ini di sini lah. Nah ini kan kalau kalian lihat ini bakal ngarah ke pilar horizontalnya terus ya. Nih bakal kayak gini terus. Karena kenapa? Karena kita set arahnya ya. Kita set arahnya atau normalnya itu gunakan atribut wrangle. Kalau kita disable ini, nah itu bakal ke normal default normalnya itu bakal default. Jadi nggak bakal ngarah ke si pilar horizontalnya. Nah jadi itu biar otomatis saya bikin code ini. Nah jadi ini nggak terlalu ribet ya. Jadi apa yang saya lakuin itu sama yang tadi ya. Ya kita setelah grup kita blast keduanya biar kita isolasi satu-satu. Habis itu setiap sisi tadi yang kita udah kita blast kita ekstrak centroid. Nah habis itu kita merge. Nah jadi 2. Nah sehabis itu yang grup tadi, nah itu saya bikin ekstrak centroid di sebelahnya. Nah jadi ini kan ya tinggal kalian, jadi ini di sebelah ini kalian spawn ekstrak, kalian tambahin ekstrak centroid aja, bisa kalian connect. Situ kalian bikin attribute wrangle. Nah ini. Jadi kalian connect yang merge ini sama yang ekstrak centroid ini ke input nomor 2-nya. Nah, oke. Jadi saya bakal jelasin code singkat ini ya. Jadi di Houdini itu kita bisa gunain Python. Sebenarnya semuanya bisa, cuman yang paling sering itu Python sama Vex. Nah, jadi di sini kalau saya jelasin secara singkat itu bikin vektor pos ini variabelnya sama dengan ekstrak poin tadi dari input yang kedua. Ini kalau kalian lihat 1 ini kan ini hitungannya 0, 1, 2, 3. Nah jadi kegunaan poin yang tadi itu kita mau ngambil posisinya. Nah posisi kalau kita lihat tadi ini kan di tengah nih. Nah supaya normalnya tadi ngarah ke pilarnya terus atau relatif ke pilarnya terus, saya mau ambil data si poin ini. Nah jadi biar normal yang ngarah ke situ terus, kita bikin ini. Jadi yang pos tadi vektor variabelnya pos, ini kalian bisa namain sesuka kalian ya. Sebenarnya ini cuma untuk nge-store data gitu. Oke, jadi si pos ini adalah vektor. Nah jadi gitu. Habis itu si pos ini mempunyai data poin ekstrak poin 1, posisinya habis itu ke 0. Nah habis itu kalian close pakai titik koma ini. Nah habis itu kita vektor normal itu sama dengan normalize itu biar normal gitu, biar 1 sama 0. Normalize si posisi kurang pos tadi yang ini. Nah ketiganya ini normalnya sama dengan normal yang negatif atau berlawanan. Oke, jadi saya praktekin langsung ya. Sini vektor pos sama dengan poin 1 Nah, jadi ini gunanya untuk ekstraksi data si poin yang di tengah tadi ya. Habis itu kita normalize dulu. Kalau nggak kalian normalize, nih kalian bisa lihat hasilnya ya.
Oke. Sorry. Terus. Nah, jadi kita visualisasikan V at n equals negatif at n. Nah, ini coba kita disable dulu ya. Ini kan ini kalau kalian lihat arahnya itu ke tengah terus ke poin yang tadi gitu. Jadi misalkan kalau saya pindahin ini, dia bakal ngikut. Tuh, bakal ngikut. Pokoknya dia bakal ngarah ke si poin ini dua-duanya. Oke. Jadi kalau nggak kita normalize dia bakal nggak bisa ya. Jadi harus kita normalize si posisi sama si posnya. Nah, jadi gitu. Itu singkatnya. Kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Saya bakal jelasin lebih detail lagi gitu di chat ya, atau di kalian call juga boleh. Habis itu saya copy to points. Jadi copy to points ini kan kita ada 2 poin ya. Saya mau copy box ini ke 2 poin ini. Nah, ini biar ini otomatis kita pakai operasi seperti ini. Oke, habis itu biar saya bisa pisahin nanti ya pas akhir untuk apply material, itu saya bikin grup box pillar. Ini saya namain box pillar ya. Ini khusus untuk 2 box ini aja. Nah, jadi itu. Bagi kalian sekali lagi yang masih bingung, itu boleh tanya chat aja ya. Mungkin kalian masih bingung di bagian mananya, enggak. Mungkin saya kelewatan saya jelasinnya, jadi kalian boleh tanya kok, chat aja, oke? Nah, jadi itu aja untuk part yang pertama ya. Nanti bakal kita sambung lagi di video selanjutnya. Thank you semuanya.